Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini, tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Saudara, di sini Paulus sadar sesadar-sadarnya bahwa kesanggupan ketika dia melakukan segala pelayanan dia itu diberikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya dia merasa tidak sanggup, tetapi dia menjadi sanggup karena Tuhanlah yang memberikan kesanggupan itu. Saudara, bukan berarti ketika kita melakukan segala sesuatunya itu tidak memiliki tolak ukur ataupun keberhasilan begitu ya. Tetapi yang jelas ketika kita sudah mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita harus dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebenarnya pencapaian ini saya tidak sanggup kalau Engkau tidak memberikan saya kekuatan, pengharapan, dan juga kelebihan. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengalami mentok begitu saudara, ketika kita sedang mengalami kesusahan yang sangat dalam, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan, lalu kita minta Tuhan tolong saya, lalu kita berhasil saudara. Mungkin saudara membuka satu usaha, lalu kemudian dari kecil, mungkin sedang, besar, dan berhasil saudara. Atau mungkin dari awal saudara minta pekerjaan kepada Tuhan, Tuhan kasih mungkin awalnya sebagai resepsionis, kemudian naik jadi admin jadi supervisor, manager, bahkan sampai direktur begitu ya. Dan ketika mencapai itu keberhasilan saudara, maka kadang-kadang kita lupa bahwa kesanggupan itu, bahwa keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Kita lalu tiba-tiba berkata kepada orang lain, hal ini saya capai karena saya belajar. Karena saya membuka diri, karena saya inilah berusaha keras, kerja keras, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam untuk mencapai keberhasilan ini. Dan kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak sanggup, bahwa sebenarnya kita itu hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berhasil. Saudara, sikap rendah hati ini yang kadang-kadang kita tidak punya atau kadang-kadang kita lupakan. Ketika kita sudah berhasil, kita lupa kepada segala sesuatunya. Mungkin bahkan lupa kepada orang yang dulu pernah membantu kita, lalu kemudian kita lupakan dia, seolah-olah dia tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya mengambil S2 saya saudara, lalu kemudian karena itu berbarengan dengan saya melayani juga, maka ada satu titik saudara, banyak titik itu, titik di mana saya menyerah, di mana saya sudah tidak sanggup lagi. Jadi kalau lagi baca buku yang tebal-tebal begitu ya, dan itu banyak saya baca referensinya, dan ketika saya baca saya nggak ngerti. Saudara, yang saya lakukan adalah saya berdoa saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong saya akan membaca buku ini, Tuhan berikan saya kepandaian, berikan saya pengertian Tuhan, sehingga saya bisa memahami buku ini. Saudara, ketika saya berdoa dengan sederhana itu saudara, itu gampang loh saudara, lancar jalannya loh. Saya baca buku, santai aja begitu. Tapi ketika saya merasa saya bisa gitu ya, dan saya mentok, lalu saya malas biasanya gitu. Tapi ketika saya awali bahwa saya sebenarnya tidak sanggup ya Tuhan, Tuhan tolong sanggupkan saya, maka itu menjadi lancar. Saudara, ini harus menjadi kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara merasa pintar, saudara merasa hebat, saudara merasa berhasil pada saat ini. Apakah itu sungguh-sungguh dari kesanggupan kita? Saudara, kalau masih ingat dengan Sandi Morse, saya dulu waktu di Pramuka masih belajar tuh ya, Sandi Morse gitu ya. Dan penemunya itu adalah Samuel F.B. Morse. Dan zaman dulu kan sebelum ada telekomunikasi yang lebih canggih, maka Morse itu, Sandi Morse itu menjadi penting begitu.
Jadi suatu hari wartawan bertanya kepada Profesor Morse. Dia tanya begini, apakah Anda ketika melakukan percobaan di laboratorium Anda, pernahkah Anda mengalami jalan buntu, tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan selanjutnya? Dibilang, oh tentu, dan itu bukan hanya satu kali atau dua kali, berkali-kali. Pada saat seperti itu, apa yang kemudian Anda lakukan? Setiap kali saya tidak bisa melihat dengan jelas jalan yang harus saya tempuh, saya berdoa, meminta Tuhan menyinarkan cahaya yang lebih terang. Dan cahaya itu biasanya muncul. Profesor itu mengatakan, ya, cahaya itu biasanya muncul. Dan saya ingin memberitahu Anda, kata profesor itu kepada wartawan, ketika sanjungan dan penghargaan diberikan atas penemuan saya merasa tidak patut untuk menerimanya. Saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Hal itu semata-mata karena Tuhan yang hendak memberkati manusia harus menyatakannya kepada seseorang, dan ia berkenan untuk menyatakannya kepada saya. Jadi seorang Profesor Morse yang luar biasa terkenal ini, saudara, dia tahu ketika dia jalan buntu, dia minta sinar Tuhan. Ketika dia mungkin gelap, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dia minta sinar Tuhan. Dan kemudian ketika dia berhasil terkenal, dihargai di mana-mana, dia tahu dia hanya dipakai Tuhan saja untuk memberkati umat manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini kembali kita renungkan, apakah saya merasa saat ini sudah berhasil, sudah mencapai segala sesuatu? Tetapi apakah dengan keberhasilan saya itu, saya semakin rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.